Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita temanya adalah tetap berbuah di tengah dunia yang gemuruh. Hidup harus tetap berbuah. Nah, buah apa yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan sebagai orang Kristen? Nah, saudara-saudara, setiap pohon menghasilkan buahnya sesuai dengan jenisnya. Buah pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Pohon pisang pasti menghasilkan buah pisang. Jadi setiap jenis pohon, dia selalu menghasilkan buahnya sesuai dengan jenis pohon. Nah, orang Kristen bagaimana? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasih adanya. Dan kita adalah anak-anak daripada Allah yang kasih adanya itu. Orang Amerika berkata, bagaimana bapaknya, begitulah anak. Like father, like son. Mengatakan bahwa seorang anak menghasilkan apa yang ada dalam kehidupan bapak. Nah, jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, dan Allah itu adalah kasih adanya, maka buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, tentulah kasih juga. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang kasih versus kebencian. Kasih versus kebencian. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, silakan dibuka. Atau jemaat yang di rumah, silakan buka Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Kalau sudah membukanya, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam ayat 7-8 dikatakan bahwa ini bukan tentang perintah baru. Ini perintah lama. Maksudnya bahwa perintah untuk mengasihi itu adalah sebuah perintah yang sudah lama sekali disampaikan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan lagi dalam ayat 8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi kasih itu, perintah kasih itu diulang lagi, diperbaharui, bahwa kasih itu berkaitan dengan Kristus, berkaitan dengan kita di dalam Yesus. Lalu ayat 9 sampai 11 membawa kita kepada dua prinsip antara kasih dan kebencian. Prinsip yang pertama adalah kasih itu membuktikan kita hidup dalam terang. Kebencian itu membuktikan bahwa hidupnya masih di dalam kegelapan. Perhatikan ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Lalu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi di sini diperbandingkan antara orang yang mengklaim dirinya mengasihi dengan orang yang tidak mengasihi.
Firman Tuhan ini berkata, kalau orang itu berkata dia mengasihi dan hidup di dalam mengasihi, maka itu membuktikan bahwa dia ada di dalam terang. Di dalam terang. Tetapi kalau orang berkata saya mengasihi, tetapi dia tidak melakukannya dalam hidupnya, yang terpancar adalah dalam hidupnya kebencian, kemarahan, kepahitan, maka firman Tuhan ini berkata, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini berbicara tentang hidup dalam terang. Apa yang kita bisa lakukan hidup dalam terang? Banyak hal yang kita bisa lakukan hidup dalam terang. Kita bebas bergerak. Coba bayangkan kalau ruangan kita ini gelap. Lalu kita beribadah dalam keadaan gelap. Tidak ada lampu. Nyaman tidak, Bapak? Tidak nyaman. Kita merasa nyaman beribadah sekarang ini karena ada cahaya, ada terang yang membuat ruangan ini bebas dari kegelapan. Itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita hidup di dalam mengasihi, menghasilkan kasih dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita itu dalam mewujud kasih, kita menjadi hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebencian, karena dikatakan di sini, tetapi dia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini sebuah kisah nyata, kesaksian dari seorang teman pendeta. Dia pelayanan di satu kota di Sumatera. Lalu sesudah dia selesai berkhotbah, ada satu keluarga menemui pendeta ini dan berkata, Pak, bolehkah ke rumah saya untuk mendoakan orang tua kami? Lalu pendeta ini tanya temannya yang jadi gembala di situ, bagaimana? Temannya berkata, ya boleh, silakan. Saya temani, saya entar, kata Bapak Gembala di gereja di mana dia pelayan. Lalu mereka akhirnya pergi ke rumah keluarga itu, bertemu dengan orang tua dari anggota jemaat itu yang sudah sakit bertahun dalam keadaan lumpuh. Lalu keluarga itu berkata, Pak, mari Pak silakan didoakan. Pendeta ini berkata, sebelum kita berdoa, bolehkah saya bicara dengan ibu? Lalu mereka berkata, silakan. Lalu dia minta izin supaya anggota keluarga keluar dari kamar. Lalu anggota keluarga keluar, pendeta ini ngobrol dengan orang tua. Dalam obrolan itu, orang tua yang sakit ini mengungkapkan kebenciannya terhadap salah satu anak menantu. Dia merasa bahwa anak menantunya sangat tidak menghargai dia. Dan dia berkata, saya sangat benci. Pendeta ini berkata, Ibu, apakah Ibu mau mengampuni? Apakah Ibu mau tetap sakit? Seperti ini. Lama Ibu ini tidak menjawab. Pendeta ini dalam hatinya hanya berdoa. Terakhir dia berkata, coba Ibu ingat betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah menyertai. Singkatnya, kisah ini mengatakan ibu itu akhirnya berkata, saya mau mengampuni. Lalu pendeta ini memegang tangan ibu itu, memimpin dia berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan, dan melepas pengampunan terhadap anak-anak. Selesai mereka berdoa.
pendeta ini ajak anggota keluarganya tadi supaya kumpul lagi, lalu mereka berdoa, menyanyi. Mujizat terjadi. Selesai mereka berdoa memuji Tuhan, ibu ini berkata, saya mau ke kamar mandi. Lalu anak-anaknya mau pegang dia ke kamar mandi, turun dari tempat tidur. Lalu dia mulai dipapa lama. Dia berkata, udah lepas saja, lepas. Dan dia bisa jalan. Kisah ini mau mengatakan, ketika seseorang hidup di dalam kebencian, maka dia ada di dalam kegelapan. Dia ada di dalam masa kesulitan. Seseorang menulis dengan berkata seperti itu. Orang yang membenci adalah orang yang menginginkan kematian orang lain, tetapi dia yang sendiri yang. Bapak Ibu, saya ulangi, saya ralat ya. Orang itu berkata, menulisnya begitu. Orang yang membenci itu adalah seperti seseorang yang menaruh racun kepada orang lain, tapi yang mati dirinya sendiri. Bisa paham maksudnya? Kalau kita benci sama orang, kita kan selalu mengutuki dia kan? Tapi yang sakit siapa? Kita. Itulah fakta dalam kebencian. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, kita tidak boleh hidup dalam kebencian. Karena kebencian itu membawa kita di dalam hidup yang penuh kegelapan. Membuktikan kita belum dibebaskan dari Kristus. Walaupun mungkin secara akal kita percaya Yesus, tetapi di dalam pengalaman hidup kita, kita masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika kita hidup mengasihi, firman Tuhan ini berkata, kita ada di dalam terang. Yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, bahwa hidup mengasihi, itu menghasilkan hidup yang penuh tujuan. Sedangkan hidup dalam kebencian, hidup di dalam kekacauan. Perhatikan, di dalam ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau orang hidupnya hidup dalam mengasihi Tuhan, tindakannya tindakan yang mengasihi sesamanya, maka firman Tuhan ini berkata dalam ayat 10, dia bukan saja terbukti sebagai anak yang hidup dalam terang, tetapi hidupnya tidak ada penyesatan. Penyesatan ini coba kita bandingkan kalau umpamanya dalam perjalanan. Bapak Ibu, umpamanya saya ajak Bapak Ibu ke Jawa Tengah. Lalu kita mutar lewat Semanggi. Ada lingkaran itu kan. Ada beberapa pilihan di jembatan Semanggi. Kalau ke kiri itu berarti ke Sudirman. Tapi kalau kita naik ke atas itu berarti kita akan ke Tamrin. Kalau lurus kita ke Grogol. Coba kita mau ke Jawa Tengah. Tapi karena ada jalurnya bercabang-cabang seperti itu, kita masuk ke Jalan Sudirman. Itu namanya persesat. Hidup menjadi kacau kalau kita tersesat. Tetapi firman Tuhan ini berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi bukan saja kita terbukti sebagai orang yang ada di dalam terang, tetapi hidup kita tidak ada penyesatan.
orangnya tulus, orangnya jujur, orangnya itu hatinya bersih. Tidak ada kekacauan dalam hidup. Tapi bagaimana kalau orang yang membenci? Dikatakan dalam ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi kalau orang hidup di dalam kebencian, firman Tuhan ini berkata, hidupnya kacau. Jadi kalau melakukan perjalanan tadi, dia nggak ngerti mau ambil jalur yang mana. Tersesat kehidupan. Di sini dikatakan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana orang yang membenci saudara akhirnya melakukan kejahatan. Kain adalah orang yang pertama yang diceritakan dalam firman Tuhan sebagai orang yang benci kepada Tuhan. Dia benci kepada Habel, karena Habel persembahannya diterima Tuhan, persembahan dirinya tidak. Lalu dia ajak Habel ke ladang, adik kandung. Dia bujuk adiknya ini supaya pergi ke ladang bersama. Tapi Kain, hatinya sudah sesat. Dia ajak adiknya ke ladang bukan untuk diberi buah, tetapi untuk dibunuh. Jadi waktu Habel lengah, Kain ambil tongkat, dia pukul Habel dan mati. Dia pikir tidak ada yang tahu, Tuhan. Itu Kain. Lalu siapa lagi yang kita bisa baca dalam Alkitab yang benci kepada saudaranya, akhirnya tersesat? Anak Yakub. Siapa? Oh, Daud, ya. Itu nanti Saul, ya. Jadi kita mulai dari ini saja. Saudara Yusuf, anak Yakub. Mereka ada 12 bersaudara. Karena Yusuf ini orangnya jujur, dia cerita kalau abang-abang itu kalau di penggembalaan itu berlaku jahat. Nah, karena itu maka Yakub sayang dia. Yakub selalu belikan baju yang terbaik untuk Yusuf. Akibatnya saudaranya cemburu, lalu mulai benci. Suatu hari ketika abangnya berada di penggembalaan, ayahnya Yakub berkata, pergilah ke tempat abangmu menggembalakan domba kita dan bawalah bekal. Waktu dia masih jauh, abang-abangnya berkata, lihat si pemimpi itu, lihat anak kesayangan papa kita, lagi datang ke sini, ayo kita pukulin dia. Lalu ketika Yusuf datang, dia ditangkap, dipukulin, digebuk, lalu dimasukkan ke sumur, lalu dibunuh. Tetapi waktu Yusuf sudah masuk sumur, mereka lihat ada rombongan orang Ismail yang menuju Mesir. Lalu mereka bilang, apa gunanya adik kita itu mati? Bagaimana kalau kita jual saja adik itu? Mereka pun sepakat angkat Yusuf dari sumur itu dan dijual jadi budak. Apa ibu jadi budak sekarang ini itu zaman dulu itu mengerikan. Kenapa mereka bisa berbuat begitu? Karena benci kepada Yusuf. Saul adalah orang yang tadinya sangat senang kepada dia. Karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi waktu dia lihat Daud semakin diberkati Tuhan, setiap perang dia selalu menang, dia menjadi terkenal, Saul mulai iri hati dan mulai benci. Dan dia berusaha berulang kali untuk menangkap dan membunuh Daud. Hanya karena pertolongan Tuhan, Daud selalu lolos dari jebakan. Itu contoh orang-orang yang membenci saudaranya,
sehingga mereka hidup di dalam, dibutakan pikirannya, dibutakan matanya, dibutakan hatinya oleh kegelapan, oleh kebencian, sehingga berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih, bukan saja dia hidup dalam terang, tapi dia hidup dalam tujuan hidup yang jelas. Sedangkan kebencian membuat orang itu hidup di dalam kegelapan. Karena kebencian itu membutakan mata. Ini pengajaran Tuhan. Tuhan mau kita menghasilkan buah dalam hidup. Seperti buah yang dihasilkan oleh Bapa kita, yaitu belas kasih. Kasih yang begitu. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Itulah kasih. Kasih itu rela berkorban asal orang lain diselamatkan. Kasih itu berbicara tentang perbuatan supaya orang lain mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau kebencian itu adalah sifat setan, itulah sifat daripada si jahat yang selalu ingin menghancurkan orang lain. Tuhan mau kita seperti diri. Karena Dia adalah Allah yang kasih adanya. Tuhan berkata, hasilkanlah buah kasih. Karena kalau kita mengasihi, kita hidup. Kalau kita mengasihi, kita punya hidup dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini boleh membawa kita kepada kehidupan yang menghasilkan buah. Walaupun lingkungan kita menggempur kita dengan kata-kata yang merendahkan kita, bersikap kepada kita dengan sikap yang meremehkan kita, biarlah kasih yang kita pancarkan kepada mereka. Dunia ini penuh dengan penyesalan, tapi orang yang memiliki kasih, dia tidak memiliki penyesalan. Hidupnya ada di dalam terang. Hidupnya punya tujuan. Apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup anak-anak Allah adalah hidup memuliakan Tuhan. Dan cara yang terbaik untuk bisa memuliakan Tuhan adalah hidup dalam kasih. Mari kita